Sad wal qidamu wal baqa'u. Selanjutnya yang wajib bagi Allah adalah qidam dan baqa. Shin al-qidamu fi haqqihi ta'ala ibaratun an nafyil adamis sabiqi lil wujudi. Bermula qidam pada haknya Allah Ta'ala itu ibarat daripada menafikan Adam yang mendahului ianya Adam bagi wujud. Maka selanjutnya yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah qidam dan baqa. Arti secara logawi yang dimaksud dengan qidam sedia, yang dimaksud dengan baqa kekal. Sedangkan secara istilahi yang dimaksud dengan qidam ada tiga maksud walaupun memiliki makna yang sama. Definisi yang pertama daripada qidam ibaratun an nafyil adamis sabiqi lil wujudi. Ibarat daripada menafikan Adam yang mendahului ianya Adam bagi wujud. Ibarat kata lain untuk mengatakan yang bahwa Adam mendahului bagi wujudnya Allah itu tidak terjadi. Artinya sebagai pengganti untuk menjelaskan bahwa wujudnya Allah tidak pernah didahului oleh tiada, dipadakan dengan mengatakan kalimat yang singkat, itulah qidam. Maka ahwatetakeun wajib qidam ba Allah. Nyobek sampai terpaham yang bahwa lafaz qidam itu wajib bagi Allah kon. Apakah lafaz qidam itu berdiri pada zat? Juga bukan. Tapi yang dimaksud dengan qidam menafikan Adam yang mendahului bagi ada. Untuk ne pegah hana putra yang hananyan na Allah pernah didahului lihana. Untuk pegah ke hana memadatakan qidam. Wa in syi'ta, dan jika engkau kehendaki, qulta, niscaya engkau katakan, aw an nafyil awaliyati lil wujudi, aw an nafyi iftitahil wujudi kulluha bimakna wahidin. Dan jika engkau kehendaki, niscaya engkau kata, ataupun ibarat daripada menafikan awal bagi ada, atau ibarat daripada menafikan permulaan wujud. Bermula tiap-tiapnya maksud itu dengan makna yang satu. Ataupun bisa pula diartikan yang artinya qidam. Apa arti qidam? An nafil awaliyah, ada Allah tidak ada permulaan. Bermakna qidam na Allah hana permulaan, pajan na Allah hana mujan. Bahkan hana mujan karena hana permulaan. Ataupun pula arti daripada qidam ternafi. Ya, ternafi iftitah, arti iftitah pembukaan ada. Pajan na Allah, pajan mulayina hana mejan, menyena getanyo mejan. Pajan mulayina getanyo oh wate kagada hana. Pajan permulaan bak getanyo wagada hana wate kalahe kenau dunya. Maka singkat kata yang dimaksud dengan qidam ada Allah tidak pernah didahului oleh tiada. Wal baqa, dan yang ketiga baqa ibaratun an nafyil adamil lahiki lil wujud.
Yang dimaksud dengan baqa ibarat daripada menafikan adam yang berhubung ia adab bagi wujud. Untuk tanuk pegahana leh na ta pegah Allah, na Allah hana musambung ngan hana. Kegelantau pegah na Allah hana musambung ngan hana, maka dipadakan dengan mengatakan Allah itu baqa. Ataupun maksud daripada baqa an nafi intihail wujudi, ternafi berakhir ada. Jersid untuk tanuk pegah na Allah tidak pernah berakhir. Artinya sabi-sabina. Pembahasan minggu yang lalu, wujud ada Allah, maka terjadi ikhtilaf ulama apakah ada itu sifat ataupun bukan. Maka menurut sebahagian ulama termasuk Imam Radhi mengelompokkan wujud itu kepada sifat secara hakikat. Bahkan beliau mengatakan wujud itu termasuk kepada sifat subuti. Yang dimaksud dengan sifat subuti, sifat yang berada di tengah-tengah antara ada dengan tiada. Kena 100% sehingga truk deh takalon. Han truk tingkatnya. Kehana 100% sehingga hana sama sekali nyan pikot. Maka wujud adalah sifat yang letaknya di tengah-tengah antara ada dengan tiada. Karena sifat wujud itu dimasukkan dalam bahagian sifat ahwaliyah. Sedangkan menurut Imam Asy'ari, secara hakikat wujud itu bukan sifat, melainkan wujud itu adalah inzat. Ada Allah. Apa itu ada? Itulah diri zat Allah. Tapi menurut Imam Asy'ari, wujud itu bisa dikategorikan kepada sifat secara majaz yang dinamakan dengan majaz lafzi. Sebagaimana bisa dikatakan Allahu alimun, maka bisa pula dikatakan Allahu maujudun. Alimun itu bukan sifat pada hakikat, tapi bisa dikelompokkan kepada bahagian sifat. Padahal dia itu amrun i'tibari. Begitu pula maujudun, sekalipun hakikatnya bukan sifat, maka dia pula bisa dikelompokkan kepada sifat. Menurut kebanyakan ittifaq ulama, sepakat seluruh ulama, hana wajib bagi kita tak yakini wujud itu sifat ataupun zat, hana wajib. Yang wajib ke kita tak yakini bahwa Allah itu ada. Titik. Ketika Allah mengatakan dirinya ada, apa buktinya? Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Secara singkat maksudnya Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isi di dalam keduanya. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada mampu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Sesuatu yang belum pernah ada kemudian diadakan tentunya oleh zat yang dasarnya memang telah ada. Maka ayat tersebut menunjuki bahwa Allah benar-benar ada. Akan tetapi ketika Allah menyebutkan dirinya benar-benar ada, Allah itu ada. Namun timbul pertanyaan, adanya Allah apakah pernah didahului oleh tiada? Dan adanya Allah apakah pernah berakhir dengan tiada? Ketika kita meyakini Allah ada, hanya sebatas menafikan bahwa Allah bukan tidak ada. Ketika kita katakan Allah ada, hanya sebatas menafikan, menolak apabila ada yang mengatakan Allah tidak ada. Tetapi ketika kita mengatakan Allah ada, tidak terpaham daripada bahasa tersebut bahwa adanya Allah dari pertama memang telah ada dan adanya Allah senantiasa akan ada. Tidak terpaham kepada maksud tersebut. Oleh karenanya Allah
memberikan rincian kembali kepada kita. Bagaimana adanya Allah? Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru. Allah itu maha awal, Allah itu maha akhir. Bagaimana yang dimaksud dengan Allahu awwalu? Artinya Allah yang paling awal, tidak ada yang mengawalinya. Wal akhiru, Allah yang paling akhir dan tidak pernah ada yang mengakhirinya. Terpaham daripada kata-kata al-awwalu, itulah yang dimaksud dengan kidam. Ada, tidak ada yang mendahuluinya oleh tiada, itulah maksudnya kidam. Ada, tidak pernah berakhir dengan tiada, itulah maksudnya baqa. Maka ketika kita katakan Allah itu kidam, sama seperti kita katakan Allah itu huwal awwalu, dianyalah yang paling awal. Hantam pernah idahului li awal yang lain. Ketika kita katakan Allah itu baqa, sama seperti kita katakan Allah itu wal akhiru, dianyalah yang terakhir, tidak ada yang pernah mengakhirinya. Kemudian ketika berbicara sesuatu yang ada itu apakah ada daripada permulaan ataupun tidak, ataupun kemudian baru ada, ataukah ada selama-lamanya ataupun berakhir ada. Maka dalam kategori tersebut terbagi kepada 4 pembahagian. Lah masalahnya, yang pertama, sesuatu yang ada dari pertama memang telah ada dan ada pada pertengahan dan senantiasa ada, tidak pernah berakhir ujungnya dengan tiada. Itulah adanya Allah. Ada zat Allah, ada sifat Allah, ada pada permulaan, ada pada pertengahan, dan senantiasa selalu ada, tidak pernah berakhir tiada. Itu ada Allah. Yang kedua, tidak ada pada permulaan, kemudian baru ada, makanya ada pada pertengahan dan pernah berakhir dengan tiada. Itulah ada makhluk. Yang ketiga, tidak ada pada permulaan, yang ada kemudian yaitu ada pada pertengahan dan kemudian senantiasa ada, tidak pernah berakhir dengan tiada karena diadakan oleh Allah. Itulah ada aras, ada kursi, ada syurga dan ada neraka. Pun hana kedua baruna ketika akan dipunah oleh Allah dan Allah pekekai maka sabi-sabina. Yang keempat, tidak ada pada permulaan, tidak ada pada pertengahan dan tidak akan pernah ada selama-lamanya. Itulah perkara mustahil. Maka setiap yang kidam pasti baqa, setiap yang baqa pasti kidam. Kalau setiap kidam pasti baqa, Allah itu wajib kidam, maka wajib dengan sendirinya Allah baqa. Setiap yang baqa mesti kidam. Syurga bukan baqa, tetapi syurga itu abaqa, dibaqakan oleh Allah Ta'ala, bukan kekal dengan sendirinya, bukan kekal secara hakikat, tetapi kekal dengan sebab. Itulah dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Maka karena surga neraka bukan baqa tapi abaqa, makanya surga neraka bukan kidam. Mufhum nunggu? Mufhum. Ya, makanya menyenayang tanyang bak tanyang. Na anco surga neraka menyaga panco oleh Allah anco. Man karena Allah kalih ge menjanji han ge panco maka maka kekal surga neraka bukan kekal secara hakikat, tetapi dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan baqa aridhi, kekal dengan sebab iradah daripada Allah Ta'ala. Sama seperti bandingan, semua makhluk itu mungkin. Arti mungkin, semua makhluk itu boleh ada, boleh tidak ada. Semua yang namanya makhluk, semua dah makhluk yang kon khaliq mando makhluk selain Allah itu namanya makhluk. Itu mungkin, boleh ada, boleh tidak ada. Akan tetapi ada pula makhluk itu wajib ada, tetapi bukan wajib secara hakiki, dinamakan dengan wajib aridhi. Wajib ada dengan sebab kehendak Allah dia ada, makanya wajib ada.
Lagi contoh na kita nyo. Nyo na kita nyo wajib na tengku. Pakan wajib na karena Allah kagi iradah kita nyo benar. Menya Allah kagi iradah kita nyo benar, maka wajib na. Menya tekadihana sama dengan Allah telah berbuat sebalik daripada kehendak. Bila itu berlaku pada Allah, maka tidak cocok dia itu jadi Tuhan. Karena apa kon? Bak surah bahasa Aceh gekun, buat Allah teketi. Apa makna teketi? Roh mupubut, buat yang hana renca, nyan hana ba Allah. Yang na perkara lagi nyan tok bak kita nyo makhluk. Rencana tanuk jauh cunda, karena lale pegah haba HP tengah bah Honda ujung buah katro kurukuah. Na rencana kurukuah hana ba Allah na menan hana. Maka menyetekedi na bahasa. Pakon na urun cepi lale Allah Taala tengah lale roh berat tak tarik sehingga cedera murtad. Nya berdega-dega. Karenanya ketika menyebut hal yang demikian sama dengan menyebut suatu sifat yang tidak layak pada Allah Ta'ala, yakin yang demikian murtad. Nya berdega-dega. Hanya main ni nak. Bak getannya yang nak tekesi bak Allah na. Yang kedua mustahil. Mustahil aridhi, yang dasar mungkin boleh ada boleh tidak ada. Tetapi karena kaitan dengan sebab menurut ilmu Allah tidak boleh ada, makanya Allah berkehendak kepada tidak ada. Maka Allah mewujudkan dalam kejadian benar-benar sesuatu itu tidak pernah ada. Contoh, orang agam mengandung, menurut ilmu Allah tidak boleh laki-laki hamil. Makanya Allah berkehendak tidak boleh. Lalu Allah wujudkan dalam kejadian memang tidak terjadi. Itu wajib. Wajib tidak terjadi, tidak wujud laki-laki mengandung. Kenapa? Karena itulah yang dikehendak oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan mustahil aridhi. Karena terjadi mustahil ada sebab iradah Allah. Dan itu pula yang dimaksud dengan wajib aridhi, adanya makhluk. Itu wajib yang telah dikehendak oleh Allah. Tapi wajib aridhi, wajib ada atas dasar kehendak Allah, mesti ada. Yang pada hakikatnya tetap boleh ada, boleh tiada. Kembali pada masalah Allah ada. Bagaimana adanya Allah? Allah ada, tidak pernah didahului oleh tiada, dan ada Allah tidak pernah berakhir dengan tiada. Kenapa ada Allah? Tidak boleh didahului oleh tiada. Karena kalau ada Allah didahului oleh tiada, berarti Allah pula hasil daripada diadakan oleh yang lain. Kalau Allah hasil ataupun ciptaan diadakan oleh yang lain, berarti yang lain yang menciptakan Allah juga hasil daripada ciptaan yang lain. Maka terjadilah dor atau tasalsul. Dor dan tasalsul itu mustahil. Kenapa Allah mesti baka? Juga demikian. Kalau seandainya Allah itu tidak baka, berarti Allah butuh kepada yang lain untuk mematikannya, untuk memusnahkannya. Tuhan yang memusnahkan Allah juga punah, butuh pula kepada yang memusnahkannya, sehingga terjadi dor atau tasalsul. Dor dan tasalsul mustahil. Kenapa Allah wajib kidam? Kenapa Allah wajib baka? Kalau tidak kidam dan baka akan melahirkan dor dan tasalsul. Dor dan tasalsul mustahil. Titik. Ada pertanyaan? Baik, sangat jelas ya. Tapi untuk lebih menjelaskan lagi, mungkin ada kuduku yang ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa ya Ustadz, tapi yang artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak melakukan perubahan dengan sendirinya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kaitannya dengan langkah rezeki pertemuan maut Ustaz?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal pengajian malam ini. Ayat tersebut sebenarnya kaitan dengan masalah nikmat. Allah yang telah memberikan nikmat kepada seseorang, nikmat tersebut tidak akan Allah robah menjadi suatu laknat, kecuali si hamba itu menempatkan nikmat itu pada tempat maksiat. Maka kita kaitkan dengan masalah pertanyaan tadi. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, itamong dalam bab qada dan qadar memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita berusaha? Ini yang terjadi masalah. Kalau seandainya semua telah ditentukan oleh Allah, untuk apa kita berusaha? Kan menan pertanyaan? Nyan tujuan. Maka kita berusaha hakikatnya bukan untuk melahirkan apa yang kita inginkan dari usaha tersebut. Tujuan pokok kita berusaha untuk mendapatkan balasan pahala. Nyo saja tujuan pokok. Kepu tak usaha karena geyuwa usaha oleh Allah Ta'ala. Makanya ahwat tak usaha, bak usaha yang god supaya melahirkan balasan yang god pahala. Be'eruh tak usaha jalan yang bro sehingga melahirkan dausa. Kenapa saya katakan tujuan pokok daripada usaha hanya sebatas untuk mendapatkan pahala? Karena usaha kita tidak akan mampu melahirkan akibat ataupun hasil daripada usaha. Maka kedudukan usaha seorang manusia itu hanya sebatas sebab. Bukan usaha seorang manusia 100% yang melahirkan akibat. Tidak. Yang lahirkan akibat semata-mata perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tujuan kita berusaha untuk mendapatkan pahala, bukan untuk menghasilkan apa tujuan daripada yang kita usahakan. Jawaban yang kedua, kenapa kita harus berusaha? Karena ada sebahagian pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk Imam Syafi'i, Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada makhluk bila mana si makhluk itu tidak berusaha. Bukan Allah tidak mampu memberikan, tapi tidak mau memberikan. Beda tidak mau dengan tidak mampu. Contoh, rumah getanya tengku tirih ruhung, maka Allah baru gepulahe keadaan hanle tirih rumah getanya bila le getanya tatim usaha. Cok palai, cok labang, cok teng, watu. Puduk labang bak teng pupah bak kaya peh ngan palai. Kaimat labang ka baru pujuk ba Allah. Ya Allah, nyawa bubong kalih lon tempe. Ke idang ngan haidang nyan buat dron ya Allah. Karena sekalipun labang kaimat bak kaya memang Allah ge kehendak nyan lekang mungkin kon bubong singah lekang rumah-rumah hancau pakon tru angin badai. Artinya han memada bagi getanya taduk mentang. Ya Allah, nyan rumah katirih nyan hom bak drone ya Allah, turah bak drone. Maka Allah tidak memberikan hasil bila kita tidak mengawali dengan usaha. Itu jawaban yang kedua. Maka kesimpulannya, usaha seorang makhluk bukan semata-mata untuk melahirkan hasil daripada usahanya, tapi usaha seorang makhluk hanya sebatas menjadi bukti bahwa si makhluk ini telah melakukan sebuah kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh makhluk menghasilkan imbalan. Bila itu baik, maka dapat pahala. Bila itu buruk, maka dapat dosa. Jadilah bukti di akhirat sebagai bahan pertimbangan Allah. Pukul geculok dalam syurga atau geculok dalam neraka. Maka yang wujudkan hasil daripada semua itu adalah perbuatan Allah. Oleh karenanya, le urung usaha hana merempok hasil, le urung usaha beda hasil, le urung hana usaha merempok hasil, le urung hana usaha hana hasil. Maka terbenar na tak usaha na hasil, yang lagi tak usaha. Terbenar pula ada usaha mendapat hasil, bukan sebagaimana kita usaha. Ada pula tidak berusaha tetapi ada hasilnya. Ada pula tidak berusaha pasti tidak ada hasilnya. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan Alaillah. Ya, alhamdulillah jelas Ustaz penjelasan dari Gure. Kepada Tengku, abu-abu yang lain mungkin ingin tambah atau Lain lain? pertanyaan? Silakan. Pak? Nyot dengan pre-pre bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kamu yang kamu hormati, kedua malam baga pertemuan tentang wujud kidam dan baka. Alhamdulillah kamu getan musima. Kedua sang kamu pun, tapi walaupun hanya tak pegah kur lain. Namun Ustaz, tentang kidam baka mungkin yang agak mudah dah pahami. Tapi yang memputar baca tentang masalah wujud. Di sini nazat atau sifat. Ya. Di dalam uraian Ustaz bahwa hana payah tasumki panjang tri yang penting tentang bahwa Allah itu ada. Dan hanjuk salahkan apabila memang Allah sudah ada berarti pernah tidak ada. Namun Ustaz, dah bayangkan bahwa sifat sebuah benda tak sifat daripada telur. Itu mungkin telurnya sensitif. Salah satu apabila tepeh pecah. Menansik sifat air, cair. Bisa kita bayangkan. Tetapi karena mungkin zat Allahnya adalah mungkin hana bayangkan. Menyekero alhamdulillah lagi Ustaz amanah bahwa Allah itu ada. Jikalau mesti kadang nada tubik dulu bertemu dengan non muslim kadang-kadang. Di sini nanti kadang-kadang argumen. Pada saat ditanya memang tanya buah agama Islam, pada yang dah Tuhankah? Pada saatnya hanya dah tunjuk tanya bahawa karena memang Allah itu azab. Tapi mana? Dulu Ustaz bisa mungkin yang untuk kadang-kadang ada argumen dengan non muslim untuk kerod alhamdulillah. Pu yang tu tapi contoh ke non muslimnya bahwa yakin bahwa Allah itu ada. Demikian Ustaz. Kemudian baca utik bahwa kadang-kadang yang dalam tamu doa, ya Allah ya Rahman ya Rahim dengan zatmu ya Allah. Yang kadang-kadang zat walaupun ada tapit matahan ada tuh bentuk. Jadi paling kurang kamu bagi awamnya waktu tersebut dengan zat Allah pun memang ya harus terbayang bagainya Ustaz. Karena kahana bentuk. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, andai kata non muslim bertanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Lalu bertanya, kalau Allah Tuhan kamu, apa buktinya? Menan. Nah, terjawab kali kejawab kedua kali Allah Taala. Dah jawaban Allah yang ke ayat menolong baca. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itulah bukti adanya Allah. Apa bukti adanya Allah? Ada Anda sebagai orang yang bertanya. Itu bukti adanya Allah. Karena apabila Allah tidak ada, maka sama dengan tidak ada pencipta. Karena Allah sebagai pencipta daripada seluruh makhluk. Membuktikan Allah itu ada hasil ciptaannya. Sama seperti kita melihat sebuah kereta. Ketika kita melihat kereta ada hasil daripada usaha, pasti kereta ini ada si pembuatnya, ada si penciptanya. Tidak mungkin kereta itu wujud dengan sendirinya. Begitu pula tak kala kita melihat bumi, langit, laut dan sebagainya, ini pasti ada penciptanya. Sedangkan makhluk yang kita lihat, alangkah dahsyatnya. Langit hana tiang yang cukup menyang, laut yang cukup luas. Berarti yang menciptakan makhluk yang begitu dahsyat pasti maha yang lebih dahsyat. Han bukan, yaitu zat biasa-biasa saja.
pasti zat yang maha itu membuktikan adanya Allah. Ada hasil ciptaan, pasti ada pencipta. Pencipta itulah yang dinamakan dengan Allah. Kah, menyelagannya tak jawab, putra itu yang lap. Tiba itu yang lap. Maka ada makhluk menjadi bukti adanya pencipta makhluk. Pencipta makhluk itu itulah Khalik. Tidak mungkin pencipta makhluk itu makhluk. Karena kalau seandainya pencipta makhluk itu makhluk, si makhluk itu masih butuh kepada pencipta yang lain. Maka tidak akan pernah berakhirnya pencipta. Untuk mengakhiri siapa pencipta yang terakhir? Itulah Khalik. Khalik itu bukan bagian daripada makhluk. Khalik inilah yang dinamakan dengan Tuhan. Kenapa dinamakan dengan Tuhan? Karena dianya istighna, karena dianya iftiqar, makanya dia dinamakan Tuhan. Ilahun itu Tuhan. Kenapa sah dia itu dinamakan Tuhan? Karena dia itu istighna, maha kaya, tidak pernah butuh kepada yang lain. Dan dia itu iftiqar, semua yang lain selalu butuh kepadanya. Artinya sang penguasa. Kalau bukan demikian, tidak sah menjadi Tuhan. Maka sah menjadi Tuhan apabila kaya daripada semua dan semua senantiasa butuh kepadanya. Baru saja ke Tuhan. Menyementang butuh kepada yang lain, hantar dia ke Tuhan. Ikatnya mentang perlu kebantuan gop. Tiba-tiba ni laki bantu baganya, ni ikatnya mentang perlu ke gop. Maka baru sah dia ke Tuhan. Itulah zat yang tidak butuh kepada yang lain, tapi yang lain senantiasa butuh kepadanya. Apa buktinya ada Tuhan? Itulah ada saya, ada Anda. Yang kurang awam. Menyaku orang awam, bukti na Allah, na makhluk. Menyaku orang sufi, bukti na makhluk, nyan ke Allah. Dah bukti na makhluk, ada Allah. Yang terbalik. Yang seperti ahli sufi. Bukti ada makhluk, itulah ada Allah. Karena apabila Allah tidak ada, makhluk itu tidak ada. Itanya kon, itanya yang lahir leh. Dah bukti na manok, na manok lang rupo. Nyai itanya leh. Kaya? Kon dah bukti na manok, na manok ini wah, hana itanya. Kata apa? Yang kedua, boleh tanya ngayon? Watatakun dat Allah tidak boleh membayangkan. Karena apabila masih ada bayangan dalam pikiran kita, berarti dat Allah raya itu makhluk. Dat Allah itu kecil itu makhluk. Dat Allah lebar itu makhluk. Maka semua yang tertaakul di dalam pikiran kita, arti tertaakul yang membolak-balik lamulai katanya, menawa itu semua gambaran makhluk. Karena yang terbayang dalam pikiran kita, karena pikiran ini berupa makhluk, yang terbayang pasti makhluk. Allah bukan makhluk, maka Allah tidak ada gambaran. Menyementang pikiran katanya Allah lagi nyo kontang, Allah lagi ji kontang, lagi nyo pikir bahkan menyementang terbayang mandungkon. Watia kakon barunya. Nyan kenyan kait dengan zat Allah, menyementangnya nyankon. Watia kakon barunya. Ya, mbak, maka menyetekedi megrak laulai katanya ipuweh le syaitan. Tang menawa. Puat tang menawa syaitan sendiri hantam pernah kanan Allah. Maka menyekenang pengut katanya ba syaitan, kenang pengut ba zat ba iblis yang jih mentang ipengut drawa ke drawa. Artinya drawa hantam pernah kanan Tuhan. Ipegrak laulai katanya laganya Tuhan, kan kenang pengut ba urumangai katanya. Bak jen yang bangai kenang pengut. Maka tidak ada yang pernah melihat Allah. Kenapa Allah tidak ada bentuk? Timbul masalah lah. Kenapa Allah tidak ada bentuk? Karena bentuk itu makhluk. Bentuk itu sifat makhluk. Sifat makhluk pastinya berada pada zat yang namanya makhluk. Tidak mungkin sifat makhluk berada pada zat khalik, sifat khalik berada pada zat makhluk. Bentuk itu adalah sifat makhluk. Besar, kecil, lebar, 4 persegi, 3 persegi, itu semuanya semua sifat makhluk pada makhluk.
Awal sifat makhluk, akhir sifat makhluk, panjang sifat makhluk, besar sifat makhluk, kecil sifat makhluk, baik sifat makhluk, buruk sifat makhluk. Maka Allah tidak baik dan tidak buruk. Ya dengar-dengar. Maka better kecil. Ikun le urang yang kun nyop pemahaman Mu'tazilah. Ibi mupom ke katanya. Allah adalah zat yang maha baik, maha sempurna. Maka Allah tidak boleh disandarkan perbuatan buruk yang terjadi pada makhluk hasil daripada perbuatan Allah. Itu penghinaan bagi Allah. Nyan kenawanya. Pastilah kanya ni kena kumi ini putus tak katanya. Menyata pegah buat buruk yang terjadi bak makhluk nyan buat Allah, berarti penghinaan bagi Allah karena Allah telah berbuat yang buruk. Tidak cocok. Berarti perbuatan buruk pada manusia itu hasil daripada perbuatan manusia itu sendiri. Sedangkan perbuatan baik pada manusia itulah perbuatan Allah Ta'ala. Pendapat dan pemahaman yang demikian sesat, menyesatkan. Yang benar, semua perbuatan pada manusia, apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, daripada Allah. Berarti kata pegah Allah buat bro, simak begot. Perbuatan Allah tidak ada baik, tidak ada buruk. Dihukum perbuatan itu baik ataupun buruk ketika perbuatan itu letaknya pada makhluk. Kenapa ketika perbuatan itu berada pada makhluk dihukum baik? Karena apabila si makhluk melakukan yang demikian, dia dapat imbalan yang baik berupa surga. Kenapa dikategorikan buruk? Apabila dia melakukan yang demikian, dia pun mendapatkan imbalan berupa neraka. Maka dikategorikan baik karena baik balasan. Kenapa dihukum buruk? Karena buruk balasan. Maka baik dan buruk itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Maka perbuatan Allah tidak dikatakan baik, tidak dikatakan buruk. Karena baik dan buruk itu hukum, sedangkan Allah hakim, zat yang memberikan hukum. Hakim mutlak, tidak pernah tersentuh dengan hukum. Biasalah anda. Buat Allah hana god hana bro. Pakon. Ketika Allah gepu buat hana gecok manfaat daripada buat. Ketika Allah gepu buat tidak terbawa mudarat kepada buat Allah, kepada diri Allah. Maka buat Allah hana god hana bro. Guh kun god. Oh wate buat nyan kana bak makhluk. Karena ngenipu buat nyan merempak balasan yang god. Guh kun bro. Karena mengkait ngan diri makhluk. Ngenipu buat nyan merempak balasan yang bro. Maka Allah yang wujudkan makhluk berada pada kebaikan yaitu taat. Allah yang mewujudkan makhluk berada dalam keburukan berupa maksiat. Kon pilihan katanya wadengku. Man Allah kagak buat bro. Allah hana gepu buat bro. Allah gepu buat. Jut ke bro ahwate kamu tangkut ngurung. Maka ahwate ini pututan ubeo sagai kawin aku. Maka semua yang terjadi pada makhluk, apakah itu yang baik ataupun yang buruk, semata-mata datang daripada Allah Ta'ala, bukan hasil daripada usaha kita. Apakah Mu'tazilah bisa dikatakan kafir? Tidak. Cuma bisa dikatakan sesat menyesatkan. Kenapa sesat menyesatkan? Karena mereka beriktikad perbuatan yang buruk hasil usaha makhluk itu sendiri. Berarti si makhluk sudah punya kekuatan sama dengan kekuatan Allah, mampu mewujudkan sesuatu. Kenapa tidak kafir? Karena mereka masih meyakini kekuatan yang ada pada makhluk juga Allah yang memberikannya. Nyo penyebab hanya kekeping. Tapi menyatakan diri dikut. Kekuatannya na dengan sendirinya bak makhlukkan pemberian Allah. Ngon kekuatan tersebut diusaha kafir tu lain. Nah, kadang ku? Ya. Maka hanjut terbayang bagaimana bentuk Allah. Menyemantang terbayang nyan mantang sesat. Hei tapi gada-gada hei tenggada cok laju nyan kaset SpongeBob nonton SpongeBob. Nya hanya berkili pesenang draw dengan SpongeBob Tom and Jerry and nine mendap. Ana pun berkili rela. Alailah. Kabe bah be otu. Kau coba. Kabe bah be otu teh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah menciptakan surga dan Allah menciptakan manusia, Ustaz. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, maka manusia diberilah namanya nafsu. Allah sudah paham nafsu ini sulit dikendalikan. Kenapa Allah menciptakan manusia dan menciptakan nafsu dan diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada malaikat? Terima kasih, Ustaz. Kenapa Allah memberikan nafsu kepada manusia, tidak diberikan nafsu kepada malaikat? Di antara tujuan Allah ingin mentaklifkan si manusia, ingin memberatkan hukum hanya cuma kepada manusia. Tidak ada rencana Allah memberatkan hukum ataupun aturannya kepada malaikat. Karena apabila Allah memberatkan hukum kepada malaikat, maka tidak akan pernah berjalan lancar, karena malaikat tidak ada keinginan. Jadi yang dimaksud dengan nafsu tidak sebatas kepada jima bersetubuh, bukan. Yang dimaksud dengan nafsu ada keinginan. Orang miskin keinginan kaya, orang bodoh keinginan cerdas, itu nafsu namanya. Orang kotor keinginan bersih, itu nafsu. Man taklif hukum kepada malaikat yang hana gepu-tepu oleh Allah, kakak hana gepu-tepu kan? Yang temayang lihotan hana gepu-tepu oleh Allah, ataupun gepu-tepu oleh Allah pun yang gepu-tepu gepu-buat mendum kan? Karena hana rencana untuk lawan. Kita kenapa ada rencana mau melawan daripada hukum-hukum Allah? Karena ada keinginan inilah yang membuat kita melawan hukum Allah. Allah memerintahkan kita membayar zakat, tapi keinginan katanya ia perlu kepada sofa orang haji. Ujung pun hana bayar zakat. Karena nak keinginan ke sofa. Karena ada keinginan kepada kayu jati dan sebagainya. Nyo alasan. Maka pakan ke katanya berhukum. Menyedraw ke kapubut laganya merempak pahala, menyekapubut lagi je merempak dosa. Pakat karena Allah kata buat lagi je pasti pubut karena bajih lombi nafsu. Menyalaganya bisa saja pubut, menyajih kendalikan nafsu. Penyebab gebi nafsu kepada getanya nya wujud penyimpangan. Dengan wujudnya penyimpangan maka lahirlah berarti kesalahan. Dengan adanya kesalahan maka terbuktilah janjinya Allah, yang salah diberikan dosa, yang dosa neraka. Yang kenyang tak kehalasan itu. Menya malaikat hana keinginan tepu bila kenyang. Gepu-depu sujud kakak sujud tapi dan rukuk hana. Itanya tengah rukuk sujud, tengah sujud rukuk. Tengah sembahyang tengah kuda, tengah kedai tengah sembahyang. Karena ada keinginan yang maka karena Allah Maha tahu si manusia ini pasti melakukan penyimpangan, maka Allah tidak menutupi jalan untuk memohon maaf dari penyimpangan tersebut kepada dirinya Allah. Itulah yang dinamakan dengan taubat. Maka yang namanya manusia, fitrahnya manusia. Fitrah manusia, maksud fitrah diri manusia yang sempurna. Siapa dia? Itulah orang yang senang berbuat kebaikan, ada pula keinginan berbuat kesalahan. Inilah manusia. Apabila senantiasa dia dalam kebaikan, bukan manusia melainkan malaikat. Apabila dia senantiasa berlumuran dengan kesalahan, bukan pula manusia tapi binatang. Maka manusia berada di tengah-tengah antara malaikat dan binatang. Bila si manusia mampu dikalahkan oleh akalnya, maka dia akan lebih rendah daripada binatang. Makanya Allah berfirman, balhum adal. Bahkan dianya manusia itu lebih sesat. Dalam ayat, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal in lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kenapa Allah mengatakan lebih sesat? Binatang wajar senantiasa salah karena tidak ada akal. Tapi kalau kita manusia senantiasa salah, itu kurang ajar karena kita diberikan akal. Itu masalahnya. Dan tidak ada manusia yang senantiasa berada dalam kebaikan kecuali memang dijaga oleh Allah seperti para nabi dan
Rasul. Maka normal manusia 3 gogot, 3 gobro, 3 go rumah, 3 go muruk, 3 go pegahaban lemah lembut, 3 go cemarut. Ini kan normal manusia. Tapi ketika berada dalam salah, cobalah segera taubat. Karena taubat itu adalah pintu untuk menghapus segala kesalahan. Allah gedepa, manusia pasti dalam salah. Makanya Allah gebuka jalan lain, itulah pintu taubat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.